tema kali ini adalah yang diam-diam memperhatikanmu. Ya, untuk kali ini kalian fokus aja dengan diri kalian ya. Buka energinya, jangan ada energi buruk. Dan aku ingin membacakan untuk malam ini yang diam-diam memperhatikanmu. Aduh, maaf ya, banyak notif aku. Kita akan buka. Ada kartu separation ya teman-teman. Kartu separation itu artinya perpisahan. Berarti mungkin ada kondisi di mana kamu dan dia sedang berpisah atau baru-baru ini saja berpisah. Ya, dalam arti mungkin bisa aja perpisahan secara fisik, perpisahan secara komunikasi, ataupun perpisahan secara hubungan. Ya, jadi macam-macam nih. Bisa kan kayak misah, misalnya kamu tinggalnya di mana, dia di mana, gitu ya. Yang pasti ada energi perpisahan. Yang kedua di sini, tuh. Aku ngelihat seseorang ini adalah seseorang yang berarti banget buat kamu. Dan yang aku bilang, kamu tuh sering kangen, sering merasa rindu, sering rasa pengen ketemu ya dengan dia. Kemudian yang aku cek juga di sini, orang yang memperhatikan kamu itu juga memiliki rasa yang sama, menginginkan adanya sebuah pertemuan. Nah, namun di sini mungkin untuk mewujudkan itu dibutuhkan namanya kehati-hatian, ya. Ada kewaspadaan yang aku lihat di sini. Bisa jadi sedikit salah ngomong atau gimana, jadi berantem. Ya kayak gitu loh, energinya tuh kayak energi maju mundur. Terus yang aku juga bisa cek di sini, saling gengsi ya. Saling kayak menjaga jarak. Terus aku juga bisa bilang feelingnya dia ke kamu itu kayak ada gap. Saya nggak tahu. Tetapi aku ngeliat ada seseorang yang kayak mengernyitkan dahi. Berarti kayak antara kesel, antara berpikir. Di sini ada kartu failure. Nah, dia mungkin berpikir akan hal yang gagal. Gitu loh. Ada sebuah kegagalan dalam penyatuan atau hubungan ya. Ini bisa jadi sih kalau aku bisa cek energi orang masa lalu atau energi orang yang mungkin pernah deket sama kamu namun mungkin tidak going well, tidak berjalan dengan baik. Gitu. Terus yang aku bisa tangkap dari energi dia adalah dia merasa kayak gagal aja mendekatimu gitu loh. Tidak berjalan smooth. Terus aku akan buka energi dari kamu ke dia. Di sini ada kartu Queen. Ada kartu deception, ada beberapa penyangkalan yang kamu lakukan di sini. Kayak misalnya ya udah sih, kalau misalnya dia nggak jadi sama aku juga nggak apa-apa. Tetapi di sini sebetulnya tuh bukan itu yang kau mau. Kamu tuh lebih melihat ke dia itu dia tidak cukup dewasa dan tidak cukup berani untuk mengambil sebuah tindakan. Padahal kamu tuh suka sama aku gitu loh. Ya, energinya tuh sebetulnya kayak dari kamu tuh energi menantang. Ke dia itu ada energi menantang, ada energi yang kayak lu kalau misalnya emang mau suka sama gue ya kamu buktikan dong. Bukan cuman hanya ngomong gitu kan. Terus kamu di sini kayaknya memang tertarik sama dia, kamu memang ada hati sama dia, tapi kayak ada keraguan ya, bukan sedikit lagi tapi ada keraguan atau ada kayak penyangkalan, nggak sama dia nggak apa-apa, tapi sebetulnya hati kamu nggak mau demikian ya. Ini aku bilang sih ada terkendala dengan jarak ya, karena aku lihat di sini ya jauh ya, ada perjalanan jauh, entah dia dinas di mana, kamu di mana gitu. Nah ini aku akan masuk ke pembacaan kartu. Bagaimana sih sebenarnya orang yang kangen sama kamu? Apa sih yang sebenarnya dia rasa?
Orang yang mungkin mikirin kamu diem-diem ya. Apa yang ia rasa? Aku kayak ngerasain di sini ada kartu Ten of Swords, itu lebih kayak energi gagal, energi lelah, capek gitu ya. Terus yang aku rasa di sini udah pasti dia kayak menyimpan energi hubungan ini tuh hancur gitu. Orang yang mikirin kamu diam-diam itu ngerasa kayak gue tuh gagal gitu loh untuk bertahan di hubungan ini. Yang dimana kegagalan dari masa lalu sampai dengan sekarang pun itu masih kayak terngiang-ngiang atau masih disuka diungkit, suka dibawa-bawa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia cerita sama seseorang nih, dia cerita ke temannya, iya gue tuh punya mantan, ya gue tuh sayang sama dia, tapi rasanya tuh gagal banget. Maksudnya kita nggak bisa mempertahankan hubungan ini, sangat disayangkan ya karena jarak mungkin, karena beda pendapat, perpisahan komunikasi, perpisahan fisik, kayak gitu ya. Boleh kamu sesuaikan dengan kisah kamu aja. Ada kartu The Empress. Nah, kartu The Empress ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa selama ini kalau aku lihat dia ini kayak mencoba membuat dirinya itu nyaman. Ya, kondisinya tuh dia kayak membuat dirinya nyaman, membuat dirinya seakan-akan kuat, walaupun hatinya rasanya kayak tercabik-cabik. Dan sebenarnya menjalani hubungan seperti ini itu berat banget gitu loh. Maksudnya ketika dia suka sama seseorang, kenapa sih harus ada-ada aja kejadiannya kayak gitu. Dia mencoba untuk nyaman sekarang ini ya, dari kondisi keadaannya dia mencoba untuk nyaman. Sesekali mungkin ada yang di sini mencoba untuk ngecek kamu. Kenapa? Karena di sini kondisinya dia tuh nggak konsentrasi. Jujur aja sampai dengan sekarang energinya itu masih terus kembali lagi ke kamu. Yang ingin dia katakan di sini sebetulnya kayak gimana ya? Entah kamu di sini mau membuka hati buat dia atau enggak, tapi dia tuh sembari suka kayak ngecek gitu loh. Kerja terus ngecek kamu, ya buka-buka sosial media kamu, stalking kamu, mungkin pakai akun palsu. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Sekarang itu banyak orang yang punya akun lebih dari satu gitu, dan itu dipakai untuk stalk ya. Saya nggak tahu itu sebetulnya mentalnya nggak bagus ya, karena kalau kita pakai akun palsu, kita stalking seseorang itu rasanya kayak apa ya, tidak membiarkan diri kita tuh kayak move on gitu loh, pengen tahu kabarnya aja gitu. Ngapain tuh, orangnya masih hidup apalagi bertanya kabarnya ya kan. As of Wands, ada keinginan dia itu sebetulnya besar untuk bertindak lebih jauh dari hanya sekedar kayak stalking, sekedar untuk diem ya. Membuat dia tuh kayak kelelahan sebetulnya dengan kondisi yang tidak menentu. Keadaannya juga kayak gimana ya, kalau aku bilang kamu tuh adalah part of the plan. Jadi kamu tuh ada bagian dari rencana. Apakah kedepannya dia seperti ini terus, hanya diemin, hanya memandangi kamu dari jauh, itu sangat melelahkan. Ada kartu Page of Pentacles dan ada kartu Two of Cups. Nah, gini teman-teman, jika memang dia memiliki keberanian sebetulnya, ya, dia itu telah menyusun rencana ke depan. Karena menurut dia kalau aku cuma diem-diem gini aja, rasanya nggak etis gitu. Jadi pengen suatu hari itu memang ada namanya union atau pertemuan. Yang aku bisa cek dari sisi energinya dia seperti itu ya.
naik turun. Jadi kayak covering up atau menutupi rasa kangen, rasa rindu, rasa kesel, rasa beban dari masa lalu itu masih kayak dibawa sampai sekarang. Dan jujur aja di sini, dia nggak bisa move on dari kamu. Kenapa dia masih diem-diem kayak stalk kamu ya? Rasa-rasa yang nggak pernah hilang, teman-teman. Itu yang aku bisa cek. Energi yang kayak seperti ini adalah energi yang sebenarnya orang itu takut untuk apa ya? Energi orang yang takut untuk berani menyelesaikan. Ada hal-hal tertentu mungkin yang dia kayak kesannya tuh kayak menunda. Bisa jadi dia tidak percaya diri loh untuk menyelesaikan hal ini. Ya, bisa jadi dia nggak percaya diri dalam menyelesaikan hal ini. Kenapa? Harusnya kalau misalnya memang dia mau cepat dan mengikuti kata hati, itu lebih baik lagi. Gitu loh teman-teman. Jadi ya kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih kondisi seseorang, apakah dia sibuk, apakah dia memang denial di sini. Kalau aku bilang sih ini ada kartu denial ya, karena dia tuh akan selalu ingin terlihat sok kuat di depan, tetapi di dalamnya kita nggak pernah tahu. Rahasia bumbu dapur orang kita nggak pernah tahu. Itu yang aku bisa tangkap di sini. Energinya tuh semacam kayak datang pergi, datang pergi. Kalau orang punya energi yang kayak pelin-pelan begitu, bukannya tidak nyaman ya? Menurut aku ya, ada sisi ketidaknyamanan dari dia sendiri karena dia tidak meluapkan rasa kangen, rasa cinta itu sama kamu. Susah gampang. Ya, energi yang kayak begini itu sebetulnya adalah energi yang kayak mungkin menggerogoti pikirannya sendiri. Kamu tuh ada, orangnya ada, kenapa sih nggak berani ngomong, nggak berani berterus terang? Di sini kalau aku lihat, dia itu memiliki satu permintaan. Dia itu masih kayak apa ya, energinya itu kayak masih mendoakan kamu, masih care sama kamu, tapi memang mendoakan yang baik-baik ya teman-teman. Dia kayaknya tuh banyak secara spirituali ya, energinya lebih kayak menarik kamu. Energinya menarik kamu. Dengan berharap mungkin ya, ketika dia datang, ketika dia mulai nyapa kamu energinya itu mungkin tidak menolak. Atau bisa jadi dia menginginkan kamu di sini untuk datang. Nah, di sini ada kartu Nine of Pentacles. Nah, kalau aku bicara mengenai kartu Nine of Pentacles, artinya adalah sebuah energi yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, energi yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, which is mana duluan nih yang datang? Kamu atau dia? Kayak gitu. Aku bisa ngerasain di sini dia ingin mengungkapkan sesuatu kebenaran terhadap perasaannya pada kamu. Dia mau berusaha untuk jujur. Nah, sebelum dia masuk ke tahap kejujuran, dia itu banyak memanifestasi kamu. Itu yang kutangkap teman-teman. Tuh, marriage. Orang ini pengen banget adanya pemersatuan sama kamu, pengen menikah, pengen bersama. Kalau misalnya posisi kalian di sini tidak memungkinkan untuk menikah dengan dia, maka dia ingin ada di dekat kamu sampai nanti-nanti. Teman hidup atau pasangan hidup, belum tentu harus menikah, tapi dia ada buat kamu. Gitu loh, energi yang seperti itu teman-teman, yang sebenarnya ya, kalau aku bilang it's very complicated. Kenapa? Karena dia di sini ya, kita nggak pernah bisa mengukur sebuah kemelekatan seseorang ke kita kan. Nggak akan pernah bisa gitu loh. Dia mau
lupain kamu, mau inget kamu, itu adalah menjadi bagian hak dia. Begitupun kamu, nggak ada yang bisa ngelarang kamu untuk nggak inget seseorang. Mungkin aku bisa bilang, udah deh, nggak usah nggak usah inget dia lagi karena itu nyakitin. Tapi kan belum tentu. Kamu nanya ke banyak tarot reader mungkin mengatakan hal yang sama. Namun di sini kenyataannya ada yang masih keras kepala atau denial. Ya karena itu mengikuti pola kata hati. Tetapi kata hati kan kita nggak pernah tahu ke depannya itu apakah itu kata hati baik atau kata hati yang makin merugikan kamu. Ya, atau merugikan diri sendiri. Nah, keinginannya dia di sini adalah memang adanya penyatuan. Dia tuh nggak mau kamu dengan siapa-siapa. Makanya aku bilang, apakah hubungan kalian itu tuh begitu menyakitkan dan begitu dalam? Kita akan cek untuk koneksinya ya. Kita akan cek untuk koneksinya kamu dan dia nih. Hubungan kalian berdua tuh kayak apa? Penuh dengan larangan. Berarti bisa aja hubungan-hubungan yang kewaspadaan. Antara hubungan toksik, hubungan red flag, atau hubungan yang bersegi-segi. Itu bisa jadi. Karena di sini memang kayak ada pembatasan. Atau kamu tahu bahwa ternyata dia sudah punya pasangan. Kamu baru tahu belakangan ada hubungan yang kayak menghindar di hubungan ini. Itu yang kulihat ya. Hubungan yang red line, yang udah kayak harusnya jangan kau langgar, jangan kau berhubungan dengan dia, tapi tetaplah. Ya namanya cinta kita nggak pernah tahu. Ada yang sudah kepatil dalam arti pengaruh dia terhadap kalian tuh kayak saling mempengaruhi gitu loh. Jadi isi kepala tuh ya cuman kamu juga isi kepalanya tentang dia doang. Karena memang udah ada energi percaya gitu loh, pengen memberikan sebuah kesempatan mungkin ya, pengen adanya energi memperbaiki, nggak mau kayak energi tuh begini saja, habis begini saja nggak mau. Kalian berdua energinya pun juga sama-sama bingung, sebenarnya apakah hubungan ini tuh bisa diselesaikan atau enggak dengan baik, apa endingnya. Jika memang ada endingnya, udah kita nggak bersama, itu juga akan sangat menyakitkan. Tapi kalaupun keinginan bersama, susah untuk diwujudkan. Ya, belum bisa diwujudkan. Susah dan belum bisa, bukan berarti tidak bisa. Energinya saling bertarik-tarikan. Kenapa? Karena masih ada gairah. Saling tarik-menarik gairah. Makanya aku bilang di sini, ini adalah hubungan yang sangat bahaya. Walaupun jauh ya, tetapi di sini ngebuat orang itu nggak bisa move on. Dia pun juga susah memberikan rasa yang sama kepada orang yang di sampingnya saat ini melebihi kamu. Sulit teman-teman. Aku cuma bisa bilang di sini ya, kalian berdua sama-sama terjebak dengan perasaan yang agak sedikit nggak menentu. Energi yang kurasakan juga di sini adalah energi kayak ingin merintangi bahaya. Ya, kalau orang ingin merintangi bahaya, apapun resiko harusnya bisa diambil. Kayak kamu nggak boleh masuk ke hutan larangan gitu loh, tapi kamu masuk ke hutan itu. Karena memang cinta, memang ada rasa sayang. Biasanya hubungan-hubungan yang toksik, hubungan yang kayak ego besar yang tidak ingin, yang yang kalian masing-masing nggak bisa dapatkan, itu sangat menantang. Hubungan kehati-hatian, kalau orang lain tuh bilang biasanya, udahlah, jangan sama dia. Toh mungkin ya, kalau aku yang jadi temen kamu nih, aku ngomong, toh dia udah punya pasangan, toh kamu udah punya pasangan yang ganteng, yang ngerti kamu kok mau sama dia sih gitu. Atau kamu udah punya pasangan yang kaya loh sekarang ini, kok masih mau sama dia, kurang apa pasangan kamu gitu. Tetapi karena ada energi yang saling mempengaruhi, semacam kamu tuh kayak mendengar bisikan, tarikan dari dia.
Kalian tuh sama-sama bimbang. Dan ada energi passion di sini. Maaf ya, dia kalau inget kamu juga rasa horny. Kamu pun sama dia inget dia pasti akan rada rasa horny. Maaf nih kalau aku ngomong agak asusila mungkin, apa ya, ini bicara mengenai, ini udah pada 17 plus plus kan, aku rasa sih ini video udah direstrik untuk anak kecil, nggak boleh gitu loh. Ada yang aku bilang di sini, energi dia di sini adalah memang hanya ingin kamu, ingin adanya sebuah penyatuan. Ya kalau kamu masih tertarik terus sama dia, ya maka energinya dia adalah energi penarik yang membuat kamu di sini bergairah terus sama dia. Susah untuk move on ke orang lain. Coba kamu pikirin ulang, apakah hubungan ini itu memang sehat atau tidak. Kalau sehat, nggak ada salahnya kamu hubungin dia. Salah satu harus memulai untuk bisa menyelesaikan ini. Aku merasa kayak masih tertarik. Kadang-kadang kan gini, ada satu kondisi di mana kita tuh sudah tidak bersama, misalnya kita mengakhiri, tapi kayak ada yang belum selesai gitu. Ada yang pengen dikorek, ada yang pengen kamu tanyakan. Sebaiknya kamu tanyakan ke dia. Kalau enggak, energinya nih akan terus tarik-menarik. Apakah kamu sesuka itu sama aku? Karena ini energi yang, ya bisa aja secara fisik dia udah ngegantiin kamu dengan yang lain. Bisa aja dia sok happy dengan pasangannya. Dari foto-fotonya bahagia. Ingat, visualisasi itu hanya visualisasi. Tidak menjelaskan keadaan sehari-harinya seperti apa. Kita akan masuk ke pembacaan terakhir mengenai ciri-cirinya. Sekaligus nanti ada beberapa inisial-inisial yang mungkin mengingatkan. Tapi kalau misalnya inisialnya tidak terbuka, nggak usah khawatir. Fokus ke ciri-cirinya aja ya. Orangnya itu energinya adalah energi yang mungkin gampang marah, sedih, emosi ya. Terus lebih kepada energi yang kayak egonya besar. Yang kedua, energi orang yang mager. Aku bisa lihat orangnya ini agak mager ya. Kalau memutuskan segala situasi itu dia tuh harus pelajarin dulu dan kadang-kadang tidak bisa membuat keputusan. Nah, energinya kayak auranya abu-abu ya. Page of One, seneng banget itu dia tuh kayak gini. Apa ya, tindakannya kadang tuh kayak bocah gitu loh teman-teman. Mungkin dia tuh suka masih suka ngoleksi benda-benda masa kecil. Terus aku juga ngelihatnya tindakan dia kadang tuh spontan. Pokoknya harus gitu. Masih ada ego masa kecil atau lebih dipengaruhi dari sikap-sikap masa kecil yang dia mungkin gak rubah walaupun fisiknya tuh udah tua gitu. Tuh, sukanya memang bermain-main ya, dalam arti gini, energinya tuh hangat, betul ya, energinya hangat, tetapi dia tuh suka kayak berpetualang gitu loh teman-teman. Dalam arti kalau energi The Sun itu lebih kayak membuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman. Bisa jadi dia ini punya banyak teman ya, banyak kenalan gitu, dan orang tuh kenal dia tuh adalah sosok yang baik, sosok yang hangat, sosok yang yuk gitu. Ada kartu Knight of Cups. Orangnya sungguh-sungguh perhatian ya, kondisi dia itu penuh dengan perhatian. Bisa dibilang dia itu kayak gampang menarik simpati orang. Sayang mama, orangnya sayang mama, sayang ibu. Ibu itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Orangnya juga pendiam, mungkin introvert. Dia itu kalau misalnya bertemu dengan orang tuh seperlunya aja.
spiritualnya tinggi. Makanya aku bilang doa dia itu adalah apa yang dia mau. Dan kadang-kadang kalau misalnya energi kalian tuh lagi beradu, lagi satu frekuensi ya, itu sama, bisa nyambung. Five of Wands. Orangnya keras kepala, tambeng ya. Segala sesuatu yang dilakukan belum tentu menyenangkan orang lain. Dan kita punya kartu Nine of Swords. Orang itu suka terbangun di malam hari, suka begadang, suka mikir hal yang berat-berat. Kita tutup dengan oh ya, di sini aku akan bacakan untuk ininya aja ya. Nine of Swords kita punya Gemini, kemudian ada Virgo. Page of Wands kita punya fire sign yaitu Aries, Leo. Kemudian dari Sagittarius. Ada kartu Knight of Cups, kita punya dari Scorpio. Queen of Pentacles itu kita punya dari Capricorn. Kemudian kita punya Virgo dari The Hermit. Ada kartu Five of Wands dari Leo. Ten of Swords Gemini. Ten of Wands kita punya Sagittarius. The Empress ada dari Taurus dan Libra. Chariot kita punya Cancer. Ada kartu Ace of Wands. Di sini lebih seperti kayak semua energi dari energi Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Ada Seven of Pentacles, kita punya energi dari Taurus ya, selalu memikirkan masa depan. Page of Pentacles ya, Earth sign semua Taurus, kemudian apalagi sih Capricorn dan juga Virgo. Ada Two of Cups dari energi Cancer ya. Kira-kira itu teman-teman. Hampir semua zodiak mungkin ada, tetapi kamu pilih aja yang sama. Oke. Kita punya R, G, M, O, U, I, Z, F, B, Q, Y, S, K, W, D, dan C. Kira-kira kalau inisialnya memang ada ya, silahkan kalian capture, kalian zoom. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Oh iya, untuk kedepannya seperti apa? Aku hampir lupa ya. Untuk kedepannya apa yang dia mau? Atau hal yang paling dekat akan dia lakukan? Ace of Pentacles ya teman-teman, dia akan berusaha untuk mencari cara untuk bagaimana reach kamu, bagaimana nanti dia akan muncul lagi ya, intinya dia ingin mendapatkan kamu. Jadi akan ada upaya-upaya yang dia lakukan untuk ngingetin kamu bahwa gue tuh ada loh. Entah dia dari nge-like-in status sosial, status kamu, terus tiba-tiba dia nanya kabar kamu ya, rencana kamu ngapain, mau ngapain, kayak gitu-gitu lah nanyanya ya. Kamu tungguin aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Waalaikumsalam, selamat malam, bye-bye.